Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghemat data, kalian boleh mematikan kamera ya, biar nanti Waalaikumsalam. bisa fokus pada materi yang saya sampaikan, terutama untuk tugas pertemuan 6. Jadi bisa kalian off-kan kameranya. Kemudian di mute untuk suara bagi yang suaranya belum di mute atau belum silahkan diaktifkan dulu. Untuk yang belum mengisi silakan mengisi daftar hadir, jangan lupa. Bagi yang belum mengisi saya tulis di chat box, jadi kalian bisa Kamera. lihat di chat box. Oke, untuk suara, sekali lagi suara yang di kalian di mute aja ya, jadi nanti biar fokus ke suara saya ya. Silakan Mas Noval di mute aja, dihidupkan suaranya ya, jangan di gitu. Mas Noval di mute, Mas nambahin itu. mic-nya di off kan. Oke, coba di off kan dulu mic-nya, itu ada gambar mic di situ, bisa di off kan aja. Nah, terima kasih. Jadi kita lanjut ya. Jadi begini, kalian harus perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jadi nanti akan saya bahas tugas pertemuan 6. Biar nanti kalian dalam menjawab jangan asal-asalan. Ini mungkin sudah ada yang menjawab ya, nggak tahu ini. Nah, ini ada 2 orang ya yang sudah menjawab, kita lihat. Nah, kan jawabannya begini doang, otomatis saya hapus. Kemudian, jadi kalau kalian misalkan sedang mengerjakan terus kok persentasenya nggak naik-naik, padahal kemarin persentasenya sekian kok jadi turun, itu karena kalian ada yang dihapus ya, ada yang kita hapus karena ada beberapa ya guru-guru itu mengoreksi kok ada yang nggak ini. Nah, kalian bisa mengirim tugas mandiri kalian itu melalui WA jika foto kalian waktu diupload bermasalah di e-learning ya. Bisa WA ke saya yang nomor khusus ya, nomor siswa. Kemudian isi tetap ditulis, tugas kalian tetap diisi di e-learning dengan mengisikan nama dan kelas serta beri keterangan bahwa foto tugas sudah dikirim melalui WhatsApp gitu ya. Jadi jangan cuma kirim WA saja, tapi tetap harus ditulis nama dan kelas di sini ya, di tugas kalian di e-learning, karena untuk nilai itu masuknya lewat e-learning ya, bukan lewat WA saya. Jadi saya tidak punya daftar nilai utama, karena daftar nilai itu semua diambil dari nilai-nilai yang masuk di ulangan hariannya di e-learning, tugas juga di e-learning. Nanti semesteran atau mid ya, besok mid semester tanggal 13 itu mulai, itu juga masuknya di CBT. Jadi kalian tidak bisa memasukkan nilainya ke saya gitu langsung, jadi harus lewat e-learning dan lewat CBT kalau untuk CBT khusus tes mid atau tes semesteran. Oke, untuk tugas di sini saya sudah sampaikan bahwa namanya tugas itu kalian harus memperhatikan materinya. Tapi kalau kalian nggak mudeng, saya jelasin satu-satu cara mengerjakannya. Nanti kalian bisa mengikuti rekaman ini, saya akan share di grup Telegram. Jadi kalau yang nggak ikut grup Telegram mungkin nggak tahu hasil rekamannya. Kemudian di sini akan saya tulis semua satu persatu, saya akan bahas sampai nomor 5. Ya, jadi tidak terlalu lama ini karena posisinya juga tidak begitu sulit kalau kalian sudah melihat bagaimana cara mengerjakannya, dan juga sudah ada di rumusnya, sudah ada di materi. Nah, baik, saya akan cek dulu. Kita di sini hanya ada 6 orang ya, 6 orang yang sudah bergabung. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk isi daftar hadir. Daftar hadir yang baru kalian isi di sini ya, baru 3 orang yang baru mengisi daftar hadir. Daftar hadir sudah saya kirim lewat chat box, dilihat saja ya di chat boxnya. Nah, sekarang kita akan lihat di materi ya. Di materi ini nanti akan oke. Di materi ini kita sekarang akan membahas tentang vektor pada 2 dimensi ya. Ini maksudnya apa? Nah, sebenarnya ada materinya ada di sini. Ada juga di LKS atau modul yang sudah kalian mungkin ambil. Bagi yang belum bisa melihat langsung di tampilan di sini, itu
ada sebenarnya. Ini kalau pengen diperbesar biasanya ada simbol kayak gini nih. Di HP juga ada sebenarnya. Tinggal diklik aja, nanti dia akan masuk ke dalam tampilan full ya, full screen. Nah, di sini. Nah, kita akan belajar yang vektor pada dimensi 2. Nah, kalau ada LKS ya tinggal dilihat aja di LKS itu halaman berapa ini lah ya. Nah, untuk vektor ini sebenarnya kalau di tugas yang saya cantumin tugasnya itu sudah ada sebenarnya di materi juga kan, ini bagian belakang itu bagian akhir halaman tuh sudah saya cantumkan tugas mandiri. Nah, di tugas mandiri yang nomor 1 itu diketahui bahwa vektor A itu min 2, 4, dan B min 3, 2 gitu ya. Nah, ini kita akan bahas untuk yang nomor 1 dulu. Silakan kalian siapkan buku catatan ataupun apalah. Nanti kalian jangan lupa dicatat, karena saya tidak akan memberikan bocoran lewat catatan-catatan tertentu ya. Jadi kalian nyatat sendiri, kalian simpulkan sendiri. Saya akan membagikan dulu papan tulis di virtual ya. Jadi papan tulis virtual ini nanti sebagai alat saya untuk menyampaikan kunci-kunci jawabannya. Yang pertama itu soalnya tadi adalah diketahui vektor. Ya, saya punya vektornya adalah vektor A. Untuk nomor 1 ya, ada vektor A. Vektor A itu dia isinya min 2, 4 kayak gini menurun bentuknya. Jadi kalau kalian bisa menyaksikan di LKS juga sama, saya tulis apa adanya. Kemudian ada vektor B, jadi dibacanya vektor ya. Kalau ada A garis atasnya itu dibacanya vektor. Garis B garis atas juga itu dibacanya vektor. Jadi vektor itu disimbolkan seperti ini. Sebenarnya kalau kalian belajar matrik, udah belajar matrik itu udah paham gitu ya. Nah, kebetulan ini kita masuk dulu di vektor ini. Oke, saya tulis dulu. Jadi ada vektor A dan vektor B. Kemudian disuruh nentuin vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Nah, suruh nentuin hasil dari vektor A. Ya, kita tentukan vektor A dikurangi 2 kali vektor B, kan gini. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghitungnya, kalian coba menggunakan bentuk kayak matrik itu ya, kalau kalian kemarin mungkin mengikuti ya. Untuk matriknya, jadi misal tadi ada min 2, 4, ini vektor A ya, dikurangi 2 kali vektor B. Vektor B-nya adalah min 3 dan 2. 3 dan 2. Maka hasilnya adalah, kita tulis lagi, min 2, 4. Nah, dikurangi. Nah, yang 2 ini, yang ada angka 2, ya 2 itu kita kalikan dulu ke dalam vektor B-nya. Kan vektor B itu yang atas min 3, yang bawah 2. Berarti sama-sama dikalikan 2 semua. Berarti yang atas min 3 kali 2, hasilnya adalah min 6. Yang bawah 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Nah, dari sini kita buat perhitungan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ini kan hanya atas sama bawah vektornya. Jadi 2 dimensi itu hanya 2 ya, ada 2 angka itu atas sama bawah. Itu kalau 2 dimensi itu lebih gampang. Ada atas sama bawah. Saya sebut atas bawah biar gampang aja, biar kalian mudah. Oh, angka yang atas sama angka yang bawah. Itu kalau vektor itu hanya ada 2. Berarti kalau sudah di begini bentuknya, lanjut bagaimana? Ya, tinggal dihitung aja yang atas dengan yang atas. Berarti yang atas itu adalah min 2 dikurangi min 6, kan gitu. Terus kemudian yang bawah adalah 4 dikurangi 4. Jadi atas bawah nggak boleh digabung, harus sendiri-sendiri, atas sendiri, bawah sendiri gitu hitungannya. Nah, berarti hasilnya berapa? Ya, berarti hasilnya adalah yang atas min 2 dikurangi min. Nah, min dengan min kan jadinya plus ya. Jadi kalau ini tuh jadinya plus. Ya, karena min dengan min ketemu min jadi plus. Maka di situ kita tulis jadinya min 2 plus 6 ya. Min 2 plus 6. Yang bawah 0. Karena 4 kurangi 4. Berarti hasilnya berapa? Ya, min 2 tambah 6 hasilnya berapa? Nah, berarti min 2 ditambah 6 itu hasilnya 4. Berarti 4 yang bawah 0. Ini adalah hasil dari vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Ini hasilnya. Jadi 4 atas, bawahnya 0. Oke, itu nomor 1 jawabannya seperti ini.
Oke, saya jelasin dikit. Jadi vektor A itu dikatakan vektor jika dia memiliki angka atas dan angka bawah kalau bentuknya dua dimensi. Kenapa dikatakan dua dimensi? Ya karena hanya dua angka, atas sama bawah. Kalau tiga dimensi berarti ada tiga angka, atas, tengah, bawah. Itu baru tiga dimensi. Kalau ini kan cuma dua dimensi, jadi hanya atas sama bawah aja. Jadi kalau ada vektor A disimbolkan dengan A garis, ya atasnya dikasih topi gitu, kasih atap gitu, A garis, itu disebut dengan vektor. Itu sama dengan atas sama bawah, ada dua angka atas dan bawah. Nah, kalau vektor sendiri fungsinya buat apa sih manfaatnya? Ya manfaatnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari sih, vektor ini sama sih untuk mempermudah kita dalam melakukan penghitungan. Contoh penghitungan dalam koordinat. Kalau kita gunakan vektor dua dimensi, kita bisa menghitung berapa proyeksi atau tegak lurus antar bangunan. Misal dalam studi bangunan, dalam studi ilmu pertanahan, dalam studi mungkin ilmu kalau di kelistrikan itu ada instalasi, ya di instalasi juga ada, itu harus menggunakan vektor. Tapi apakah perhitungan vektor itu harus dihitung seperti ini? Enggak, ini dasar. Jadi nanti kalau udah kerja mah nggak kepake, enggak dasarnya, langsung udah tingkat lanjut menggunakan ada kalkulasi namanya alat hitung, ya kalkulator gitu, yang menggunakan kalkulasi perhitungan otomatis, atau kalau enggak menggunakan AutoCAD. Kalau menggunakan software, ya kalau IT itu ada AutoCAD atau mungkin SketchUp, banyak itu pakainya seperti itu. Jadi instalasi itu harus menggambar dulu, ya. Kalau kalian belajar gambar teknik itu ada namanya proyeksi ortogonal dan proyeksi skalar, itu ada di vektor dipelajari. Tapi itu kalau yang udah di tingkat lanjut, ya kalau kalian udah mungkin di kerja proyek itu beda. Kalau di SMK memang belum kerasa banget kalau kalian belajar vektor kayak gitu. Baik, untuk singkat waktu kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi untuk nomor 2 kita tetapkan juga ya, untuk nomor 2 itu terkait dengan soal. Nah, ini kita lihat dulu soalnya. Kita tetapkan dulu vektornya. Gini, vektor itu tidak selamanya vektor itu harus A, vektor B. Bisa juga vektornya bisa bentuknya P atau Q, K, M. Bisa juga X, Y. Vektor itu macam-macam. Vektor itu tidak harus A, B doang gitu. Jadi ada P, Q. Selama vektor itu memiliki ciri-ciri huruf, ya di atasnya dikasih topi atau dikasih garis. Seperti itu ya. Ya, mohon maaf di sini agak berisik, biasa udah malam. Baik, kalau misalkan kalian mencoba untuk melakukan perhitungan, itu vektor itu tidak harus pakai simbol abjad A B C D gitu. Bisa juga menggunakan simbol bukan abjad, maksudnya simbol A B C D atau abjad kecil gitu, huruf kecil. Bisa juga pakai huruf besar ya. Seperti AB gitu. BC itu berarti panjang. Itu ada di materi lah, kalian bisa lihat itu. Ada juga seperti itu. Baik, nah, kita coba untuk melihat soal nomor 2. Di situ untuk soal nomor 2 kita ada vektor P, ya, kemudian min 2P dan Q 1/2 gitu ya. Oke, kita akan tulis dulu. Nah, di sini untuk vektornya yang pertama adalah vektor A. Vektor A itu dia memiliki vektor P ya. Sorry. Vektor P ya. Kebiasaan sih vektor A B gitu. Untuk vektor P itu adalah min 2 dan P. Kemudian vektor Q-nya, nah, untuk vektor Q-nya ada 1 dan 2 ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ini kan katanya saling tegak lurus ya. Maksud dari saling tegak lurus itu bagaimana? Itu menggunakan proyeksinya bentuknya skalar. Jadi perkaliannya perkalian dot. Ya, perkalian dot itu bagaimana? Itu perkalian pakai tanda titik, bukan perkalian pakai silang. Pakai tanda titik. Jadi nanti kalian cukup membuat perhitungannya seperti ini. Jadi P dot Q. P dot Q gitu. Nah, ini setelah P dot Q ini berarti kan matriknya
P.key ini itu kita karena dia tegak lurus maka kita sama dengan kan 0. Jadi karena dia tegak lurus artinya begini, kalau dia tegak lurus berarti dia tidak memiliki sudut. Karena dalam vektor paling besar adalah sudutnya 90 derajat, itu paling besar dan menghasilkan nilai 0. Jadi kalau 90 derajat berarti dia nggak dihitung, 0. Habis gitu. Maka perkalian skalarnya P, vektor P dan vektor Q itu dikalikan pakai perkalian dot, itu harus menghasilkan 0 karena kata kuncinya di situ ada kata-kata salin tegak lurus. Jadi kalau salin tegak lurus itu bentuknya udah otomatis dia hanya menyiku biasa tegak gitu. Jadi tidak ada sudutnya. Kalau tidak ada sudut maka tidak perlu dihitung untuk hasilnya. Jadi hasilnya selalu 0 karena dia tegak lurus. Nah, sekarang perhitungan yang dicarikan tentukan nilai P. Di situ ada P yang ada di vektornya dan di dalam vektor angkanya yang atas bawah itu kan min 2 dan P. Itu min 2 dan P itu berarti yang dicari P-nya bukan vektor P ya, nilai P yang di dalamnya di bawah min 2. Nah, cara menghitungnya adalah kalian cukup melakukan perkalian P dan Q ini. Nah, perkaliannya bagaimana? Nah, berarti P Q ini kita tulis dulu min 2 dan P gitu ya. Kemudian dikali titik ya, misalnya perkalian dot dengan 1, 2. Itu kan harus sama dengan 0. Nah, perkalian dot metrik ini kalian tinggal mengalihkan atas dengan atas, kemudian dijumlah bawah dengan perkalian bawah dengan bawah. Jadi yang atas kita kalikan dulu. Misal min 2 nih, min 2 kali 1. Kemudian nanti dijumlah dengan P kali 2 gitu ya, atau 2P boleh ya, P kali 2 gitu. Itu harus sama dengan 0. Ya. Kalau tulisannya terlalu kecil, kalian bisa perbesar dengan memakai dua jari kalian ya, diperbesar, di zoom aja layar HP kalian ya, itu bisa untuk nge-zoom. Nah, min 2 kali 1, jadi kalikan dulu yang atas, kemudian kalikan juga yang bawah, kemudian baru dijumlah. Berarti atas dengan atas, bawah dengan bawah, kemudian dijumlah. Nah, hasilnya kan yang min 2 kali 1 kan hasilnya min 2. Nah, berarti kalau yang bawah 2P gitu. Itu hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita tinggal pindah ruas. Yang min 2 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti hasilnya kan min pindah ruas jadi plus. Nah, jadi 2P sisanya adalah 2P sama dengan 2. Maka P itu sendiri adalah karena sama-sama angka 2 kan dibagiin tuh, 2 bagi 2 jadi ketemunya 1. Jadi yang depannya P itu 2, itu kamu bagikan kamu jadi pembagi di ruas kanannya. Jadi 2-nya harus dibagi dengan 2 angka 2 yang ada depan P. Gitu. Jadi hasilnya adalah P-nya sama dengan 1. Itulah jawaban nomor 2. Jadi kalian nanti jangan lupa untuk mencatat ini ya. Kalau kalian ketinggalan ya, kalian bisa membuka rekaman, nanti saya share di grup Telegram. Atau kalian kalau sudah mengikuti Facebook saya juga bisa bisa melihat di Facebook saya di Facebook. Nanti kalau kalian belum ya silakan kalian nanti melihat di YouTube ya. YouTube juga ada, cari aja di situ nanti ada. Saya akan share juga nanti di link-linknya di grup Telegram kalau ini sudah terupload. Dan kalau kalian memang susahan mencari lagi, misalkan saya nggak bisa nyari Pak, nggak berteman dan sebagainya, bisa kalian buka e-learning, nanti rekaman ini akan saya cantumkan di e-learning. Kan di e-learning itu di bagian depan, nah di sini kan ada materi inti nih. Nah, ini nanti saya ganti ini dengan hasil rekamannya. Sama seperti kayak kelas 12 ya, yang kelas 12 itu sih. Yang kelas 12 itu juga sama. Ya, yang kelas 12 tuh saya taruh. Nah, ini saya taruh di sini. Jadi ini yang gantiin tulisan penjelasan materi, saya ganti dengan rekaman YouTube. Jadi kalau anak-anak yang ketinggalan nggak ikut itu bisa melihat di sini. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang ketinggalan, yang atau bagi yang ini. Tapi apakah yang ikut Jimit nilainya berbeda? Nilainya berbeda di rapot ya. Jadi kalian akan diuntungkan nanti di rapotnya. Kalau di rapot jelas anak-anak yang aktif, ini kan dianggap aktif seperti kalau di kelas itu anak yang sering maju lah gitu. Kalau di kayak virtual gini, kayak di e-learning atau di e-learning atau apa kan, saya nggak bisa tahu mana anak yang aktif, mana yang enggak. Cara satu-satunya adalah anak yang ikut Jimit,
ya itu saya anggap anak yang aktif, walaupun mohon maaf nilainya kecil, misal ulangan hariannya, terus tes meet-nya kecil besok, atau mungkin semester kecil, tapi di rapat ya nilainya bagus gitu, saya tambahi gitu. Namanya ada nilai apa ya, nilai subjektif lah, nilai dari saya, nilai pemberian gitu, sebagai penghargaan kayak gitu. Jadi tolong jangan lupa daftar hadir harus diisi ya. Daftar hadir harus diisi. Jadi kalau kalian yang tidak bisa mengikuti daftar hadir, silakan kalian cek di titik 3 di situ di HP kalian ya. Di situ lihat pesan ya, lihat pesan di situ kan sudah ada. Saya cantumkan link Google Form untuk kalian isi. Ya, di sini baru 3 orang yang terdata di saya. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke. Nomor 4, nomor 3. Nomor 3 itu dia ada vektor P, ada vektor Q, kemudian tentukan proyeksi skalar, beda dengan perkalian skalar ya. Tadi saya bilang ada kata-kata perkalian skalar, itu berbeda dengan proyeksi skalar. Kalau proyeksi skalar itu kalian bisa melihat di LKS itu proyeksi skalar itu sama dengan perkalian yang berhubungan dengan dot gitu. Ya, proyeksi skalar itu ada perkalian dengan dot gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah yang B ya, panjang proyeksi vektor ortogonal dari vektor A ke vektor B. Nah, diketahui vektor A, vektor B, tentukan proyeksi skalar vektor ke vektor. Jadi proyeksi skalar itu yang ini rumusnya. Ya, C ya situ C sama dengan A B A kali A dot B ya, A dot B per B gitu, per panjang B. Nanti ada garis-garis yang mengapit di C sama di B ini, nanti saya jelasin. Nah, berarti kalau kita melihat sekali lagi, berarti proyeksi skalar vektor ini menggunakan rumus ya. Jadi kalian harus gunakan rumus yang ada untuk menghitung proyeksi skalarnya. Proyeksi skalar itu artinya berapa nilai, ya nilainya bisa jelek banget, angka-angkanya ada akar 82 gitu, akar berapa. Itu abaikan aja nggak apa-apa, akarnya apa adanya kamu tulis. Kalau nanti hasilnya memang jelek itu nggak bagus gitu. Misalkan akarnya 16 kan bagus tuh, akar 16 kalau dibagi kan hasilnya 4. Kalau ini akar 82 kan memang kayak gini ya. Tapi nanti jangan sampai ada akar jadi penyebut ya, akar di bawah per itu nggak boleh, kayak 74 per akar 82 di situ tertulis. Itu kalian jangan tulis di bawahnya akar 82, nggak boleh. Karena akar di bawah pecahan ya itu, atau disebut dengan penyebut akar tuh harus dirasionalkan. Itu adalah ketentuan standar internasional. Jadi kalau kalian di dalam matematik masih ada akar di bawah itu diragukan gitu. Jadi biar nggak diragukan, kalian harus perhatikan betul-betul. Baik, kita akan coba untuk membuat perhitungannya. Saya akan tampilkan. Jadi gini, yang perlu kalian pahami sendiri adalah sebenarnya kalau proyeksi itu, kata-kata proyeksi itu apa? Sebenarnya proyeksi itu kayak nembak gitu, ditembakkan garisnya gitu. Ditembakkan garisnya, nanti dihitung berapa panjangnya. Nah, itu cara menentukannya, menghitung panjangnya menggunakan proyeksi skalar namanya yang tadi itu. Saya tulis dulu, jadi di situ ada vektor P. Ya, ada vektor P. Vektor P itu terdiri dari 4 sama 2 ya. Kemudian vektor Q itu ada 5 dan min 2. Oke. Nah, proyeksi skalarnya. Nah, untuk proyeksi skalarnya sendiri berarti kita akan menggunakan panjang, anggaplah ini saya nentuin panjang R gitu, vektor R. Karena kalau di rumus itu pakainya vektor C. Kalau saya ganti ya, saya pakai vektor ini ya, vektor R lah bahasanya. Karena tadi kan ABC, kalau ini ya PQR tepatnya. Jadi saya ambilnya itu. Nah, untuk mencari panjang vektor R sendiri, berarti nanti kalian harus nentuin dulu, kan rumusnya saya tulis ya, nentuin rumusnya dulu. Jadi vektor R itu sama dengan, ya ini sesuai dengan di LKS, jadi kalian tidak perlu bingung. Jadi vektor R itu hanya mengganti dari C-nya, C menjadi R gitu. Kemudian P dan Q-nya kita ganti, itu mengganti A dan B gitu, kita ganti dengan P dan Q. Berarti vektor P dot vektor Q
kemudian per panjang vektor Q. Nah, hanya kayak gini ini rumusnya. Jadi kita tinggal masukin aja ya. Berarti untuk menghitung panjang R itu, panjang vektor R itu berarti sama dengan, nah kita cari dulu perkalian dotnya ya. Berarti kan kita hitung dulu perkalian dari P dot Q-nya ya. P dot Q kita harus hitung dulu. P dot Q-nya berapa? Nah, kalau P dot Q-nya itu di sini ada angka 4, 2, 5, dan min 2 gitu. 4, 2, kemudian ya, 5, min 2. Ini dikalikan kayak biasa gitu ya. Itu kan 4 kali 5, 20 gitu. 4 kali 5, kemudian ditambah dengan 2 kali min 2 ya. 2 dikali min 2. Nah, hasilnya adalah berarti 20 dikurangi 4. Nah, hasilnya 16 gitu ya. Oke, ini yang pertama, kita udah menghitung P dot Q-nya. Kemudian panjang Q kita hitung. Nah, untuk panjang Q ya. Untuk panjang Q sendiri berarti kan simbolnya adalah untuk mencari panjang vektor Q itu dengan cara dengan simbol ada garis pengapit ya, antara kiri dan kanan itu ada garis lurus. Maka itu artinya panjang dibacanya, panjang vektor Q. Nah, panjang vektor Q sendiri bagaimana? Caranya adalah akar dari masing-masing atas dan bawah ini dikuadratin terus dijumlah. Nah, yang atasnya Q itu berapa? 5 ya, 5 kuadrat. Kemudian ditambah dengan yang bawahnya itu adalah min 2. Min 2-nya dikuadratin gitu. Berarti hasilnya adalah akar dari 25 ditambah 4 kan gitu. Nah, berarti hasilnya adalah akar 29. 29 ini nggak bisa diakar lagi. Oke, kemudian sekarang kita lihat yang di rumus apa lagi yang dibutuhin. Udah gitu doang. Berarti yang atas tadi udah kita hitung. Berarti untuk yang atas kita udah hitung hasilnya 16. Yang bawah itu adalah akar 29. Nah, kan nggak boleh kalau bawahnya itu akar. Perlu kita ubah. Jadi kita rasionalkan dulu dengan cara kita kalikan dengan akar yang sejenis. Berarti dikali akar 29 per akar 29 seperti ini. Berarti hasilnya adalah 16 akar 29 per 29. Oke, sampai di sini sudah selesai. Jadi jawabannya seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah 16 akar 29 per 29. Atau bisa juga 16 per 29 bacanya gitu, baru akar 29. Oke, itu adalah untuk mencari proyeksi skalar vektor P pada Q gitu. Bahasanya P pada Q. Jadi Q ini sebagai penyebut bawahnya ya, pembaginya Q. Kalau vektor Q pada P, maka P-nya yang dicari panjangnya gitu, yang jadi pembaginya. Kalau ini kan pembaginya Q. Jadi kalau di sini karena dia ada kata-kata P dulu baru Q, maka Q-nya ini menjadi pembaginya. Tapi kalau Q pada P misal kita balik, maka yang di sini kita harus ganti menjadi P. Jadi harus dicari dulu P-nya. Kalau ini kan Q. Karena ada kata-kata pada Q. Q-nya yang terakhir. Maka Q yang menjadi pembagi. Nah, terus yang di sini yang panjang R ini sudah kita tentukan dengan cara bagikan saja perkalian P dot Q-nya dibagi dengan panjang dari vektor Q-nya. Gitu. Nanti ketemu 16, tadi karena perhitungannya 16, kemudian dibagi 2, akar 29. Dan tidak boleh ya, akar itu berada di bawah. Itu nggak boleh ada akar. Maka kita harus hitung dulu menggunakan model rasional, itu merasionalkan. Jadi ini nanti ketemunya adalah 16 akar 29 per 29. Akar 29 nggak bisa diakar ya. Jadi kalau kalian cari karena
Ini nggak bisa diakar. Kalau diakar nanti koma-komaan. Jadi nggak boleh hasilnya desimal ya. Desimal tuh saya nggak suka. Jadi hasilnya seperti ini aja udah cukup. Hasilnya begini aja udah benar. Nggak harus disederhanain lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Untuk nomor 4 itu kita lihat dulu soalnya. Di sini ada suruh nentuin proyeksi vektor K pada M. Tapi bukan skalaar gitu. Ya. Jadi kalau nomor 4, tadi kan nomor 3 atasnya itu kan proyeksi skalaar. Kalau sekarang proyeksi vektor, berarti nanti vektor hasilnya. Berarti hasilnya ada angka atas sama bawah itu dipisah. Kalau tadi kan proyeksi skalaar, jadi angkanya itu jadi 1. Kalau ini proyeksi vektor, berarti kalau proyeksi vektor ya mau tidak mau harus dicari vektornya. Nanti bagaimana? Nah, rumusnya pakai yang mana? Kalau yang tadi proyeksi skalaar pakainya yang ini rumusnya. Kalau yang proyeksi vektor nanti pakai rumusnya. Proyeksi vektor itu menggunakan rumusnya yang ini. Ya, rumusnya yang ini ada proyeksi ortogonal namanya ya. Proyeksi vektor. Proyeksi ortogonal. Jadi agak panjang ya. Panjang. Nah, jadi kalau yang agak panjang begini ya mau tidak mau dihitung ya. Karena di sini nomor 4 itu ditanya suruh nyari proyeksi vektor K pada M gitu. Ini vektor K pada M. Kalau nggak ada kata-kata ortogonal, kalian nggak usah bingung. Bedanya proyeksi vektor dan skalaar vektor itu cuma di rumus yang atas sama bawah. Kalau model begini ini namanya vektor skalaar karena dia mencarinya adalah panjang. Maka ada garis-garis ya di antara huruf C ini kan depan sama belakangnya dikasih garis. Itu panjang. Sedangkan kalau yang proyeksi vektor nggak ada kata skalarnya itu berarti bentuknya begini. Ya agak sedikit panjang ya. Ada C vektor C gitu. Nanti hasilnya vektor kan atas bawah tuh. Walaupun perperan gitu ya 8/5, 6/5, tapi itu maksudnya itu yang dicari adalah vektornya, vektor proyeksi vektor itu. Vektor ya hasil dari proyeksi vektor terhadap kalau di sini K terhadap M, berarti M yang sebagai pembagi. Oke, kita tulis dulu ya di papan tulis, kita tulis dulu. Jadi soalnya di situ diketahuinya adalah vektor K ya, vektor K dulu. Nah, untuk vektor K sendiri, nah, untuk vektor K itu 2 dan min 3. Nah, untuk vektor K. Kok nah, vektor K itu ada 2 dan min 3 gitu. Kalau vektor M, kita punya vektor M-nya adalah min 1 dan 2. Nah, ini kan disuruh mencari skalaar proyeksi vektor K pada M, berarti M itu sebagai pembagi. Maka ini kita ubah dulu rumusnya. Yang tadi rumus yang ada di LKS, nah, rumusnya akan saya ganti, jadi nanti bikin dulu rumusnya dulu ya, karena kalau nggak ada bikin rumus dulu nanti takutnya nggak ini, nggak pas. Oke, nah ini kita bikin dulu. Berarti kalau di sini karena KM, saya kasih vektornya yang akan dicari itu L, KLM gitu, L gitu kan, jadi kayaknya agak pas gitu, KLM gitu kan, urutan L yang kita cari, berarti vektor L gitu. Jadi vektor L ya itu sama dengan ya, sesuai dengan rumus itu berarti cari vektor K dot M-nya dulu, kemudian dibagi dengan panjang vektor M, terus dikuadratin, dikali dengan vektor M lagi. Kenapa M yang paling banyak? Ya karena kan padanya pada M-nya. Soalnya kan bunyinya begitu, padanya pada M. Ya, itu kan pertanyaannya, tentukan proyeksi vektor K pada M, ya berarti M-nya yang sebagai pembagi, pengali, jadi paling banyak M-nya. Kalau dibalik M pada K, maka K-nya yang banyak. Ini karena enggak
Ya, K pada M, berarti M yang paling banyak. Oke, lanjut. Setelah itu kita tinggal cari tuh K.M-nya dulu biar gampang. Kita cari dulu K.M-nya. Berarti K.M-nya berapa? Nah, karena vektor di sini ada 2 min 3, maka kita kalikan seperti biasa, langsung aja. Ya, berarti 2 kali min 1, jadi atas dengan atas dikalikan. Ya, 2 kali min 1 ditambah min 3 kali 2. Gitu. Ditambah min 3 dikali 2. Nah, maka hasilnya adalah 2 kali min 1 kan min 2 gitu. Kemudian min 3 kali 2 kan min 6. Nah, berarti min 2 min 6 itu hasilnya adalah min 8. Ya, karena hutang 2 hutang lagi 6 gitu ya. Jadinya min 8, bukan dikali loh ya, itu di prosesnya pengurangan biasa. Nah, berikutnya mencari panjang M terus dikuadratin. Mencari panjang M dikuadratin gitu, panjang M kuadratin, berarti kita cari panjang M-nya. Untuk mencari panjang M itu jangan lupa akar dari vektor M-nya sendiri. Jadi nanti yang atas dikuadratin, yang bawah dikuadratin itu di akar. Karena nanti dikuadratin lagi, kan ada angka pangkat 2 gitu. Maka cukup akarnya dihilangin. Kalau tadi kan kalau nggak ada pangkat 2-nya, akarnya nggak hilang. Kalau ini akarnya hilang karena dia dikuadratin. Berarti cukup menulis min 1 dikuadratin ditambah 2 dikuadratin. Hasilnya adalah 1 ditambah 4. Berarti berapa? 5. Kita udah dapat. Apa lagi yang kurang? Nggak ada. Kalau yang M sendiri itu yang di luar itu, yang di sebelah paling kanan di rumus itu ya. Yang paling kanan itu yang ini nggak perlu kita cari ya. Ini adalah vektor. Jadi yang itu adalah vektor, ya nggak perlu kita cari. Nah, berarti sekarang kita langsung masukin aja ke rumusnya. L ya, itu bukan P loh, itu L ya. Jadi L itu bisa kita tulis faktor L itu sama dengan K.M itu udah cari hasilnya min 8 ya. Min 8 dibagi M vektor panjang vektor M dikuadratin hasilnya 5. Kemudian dikalikan dengan vektor M itu sendiri. Jadi min 1 dan 2. Maka hasilnya adalah min 8 per 5, kealikan dulu ke atas min 1. Jadi ketemunya adalah ya min 8 kali min 1 kan 8, berarti 8 per 5. Nah, yang bawah berarti kali 2, berarti min 16 per 5. Selesai. Itu jawaban untuk proyeksi vektor K ke M. Kita cari dengan ganti simbol, yaitu simbolnya adalah L gitu ya. Vektor L. Jadi ini vektor L ya, bukan vektor apa? Vektor P ya, ini L ini. Ini sama ya, ini dengan ini sama. Jadi nggak beda. Terus yang ini K.M-nya ini udah dicari, hasilnya adalah min 8. Kalau untuk ini M kuadratnya udah kita cari, hasilnya 5. Ya, kemudian yang ini tuh vektor yang ini. Tulis lagi. Kemudian min 8 per 5 ini harus dikalikan satu-satu ke sini, nanti habis itu kalikan ke bawah. Makanya ini bentuknya begini, 8 per 5 sama yang bawahnya min 16 per 5. Oke. Tuh. Nah, yang atas kenapa nggak ada minnya ya? Karena min kali min jadi plus. Yang bawah kan nggak ada minnya, jadinya minnya 1. Jadi kalau dikalikan tetap ada min. Oke, ini adalah jawaban nomor 4. Kita lanjut ke jawaban nanti nomor 5. Ya, kita lihat soal nomor 5. Jadi untuk nomor 5 itu panjang dari vektor. Ya, saya masukin aja ke papan tulis yang sama karena panjang vektor tuh gampang banget ya. Panjang vektor itu cuma menggunakan seperti ini nih, cuman dia nggak pakai kuadrat gitu. Ya, jadi saya tulis dulu soalnya, saya tulis aja di
samping aja ya, sini ya. Ini soal nomor 5 ya, saya tambah ya di sini. Khusus soal 5 itu hanya suruh nyari panjang vektor ya. Untuk mencari panjang vektor itu kan vektor P-nya cuman itu 4 dan 2 gitu. Panjang vektornya kan 4 dan 2. Maka panjang vektornya 4 dan 2. Maka untuk mencari panjang vektor itu pakai garis ya, kanan kiri garis lurus gitu. Maka itu cuman di akar dari gitu. Cuman tulis akar dari 4 dikuadratin, yang atas ditambah yang bawah dikuadratin. Nah, maka hasilnya adalah akar dari 16 ditambah 4 gitu. Berapa? Akar 20. Ini bisa sampai sini sudah selesai sebenarnya, tapi saya minta disederhanain. Kalian cara menyederhanakannya adalah kalian bikin perkalian bilangan kuadrat ya. Kalau 1 kali 1 kan 1, 2 kali 2 4. Nah, 20 itu kan bisa kita bagi dengan perkalian 2 kali 2 ya. Atau 4 ya. 20 bagi 4 kan 5. Jadi kan 4 kali 5. Berarti bisa kita keluarkan 4-nya. 4 di akar berapa? 4 di akar kan 2. 5 di akar bisa nggak? Nggak bisa. Berarti 2 akar 5. Itu jawabannya. Selesai. Oke, nomor 1 sampai 5 kita udah bahas. Ya, nanti kita akan lihat jawaban kalian. Ya, besok akan saya koreksi. Yang belum mengerjakan, segera mengerjakan. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 1 sampai nomor 5. Jadi jawabannya harus seperti ini. Kalau misalkan caranya beda, yang penting hasilnya harus sama. Tapi tetap saya akan cek urutannya benar apa enggak. Jadi gini, kalian mengerjakan sembarang tetap saya tahu gitu, saya lihatin. Jadi jangan sampai kalian sembarang gitu ya. Nah, ini kalau kalian misalkan malas nulis bisa kalian screenshot aja kan jadi. Kalau enggak kalian lihat putaran rekamannya lagi nggak apa-apa aja. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ikut Jimin terus nggak lihat rekamannya di e-learning kan nanti saya cantumin tuh. Misalkan nggak lihat otomatis jawabannya salah. Ya, otomatis jawabannya salah, saya tidak mau tahu, saya hapus, suruh sampai benar. Ya, karena sudah ada penjelasannya sebenarnya seperti ini, cuman kadang ya itu tadi malas nonton, nggak ada kuota alasannya dan sebagainya ya, terserah lah. Yang pasti saya akan hapus nanti sampai 3 kali dihapus masih salah terus 3 kali, artinya jawabannya masih ngasal ya. Itu saya tetap kasih nilai 0 terakhir. 0 ini akan berdampak pada nilai rapot di akhir. Jadi rapotnya itu di bawah KKM itu kan kosong, nggak akan diisi. Nanti biar wali kelasnya menghubungi siswanya nanti, ya mungkin menghubungi saya, misal nanya, ini kok anak nggak dikasih nilai, ada masalah apa, nanti saya akan jelasin. Ini runtutannya, anak mendapatkan nilai 0 itu berturut-turut. Kemudian anak mengerjakan asal-asalan, ini buktinya. Biasanya saya akan simpan jawaban-jawaban mereka di screenshot. Sebelum saya hapus itu biasanya nanti saya jadikan bukti. Kemudian saya juga survei dengan teman-teman guru, ternyata tadi juga dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru yang lain gitu ya, dengan guru bahasa Inggris. Semua memiliki jawaban yang sama. Si anak ini jawabannya cuma begini. Hanya siap, oke, mumet lah, dan sebagainya. Itu kita udah kasih catatan blacklist sendiri untuk nanti biar dia itu bukannya dipersulit ya, tapi biar dia jerak gitu, biar dia teman-teman sekolah. Karena sekolah itu nggak gratis, sekolah itu bayar. Orang tuh udah bayar, udah sok payah, mahal sekolah di STM itu. Jangan dianggap sepele, jadi harus benar-benar serius. Kita itu melayani anak tuh anak yang serius. Kalau anak nggak serius terus tiba-tiba setelah lulus dia nganggur, yang disalahin pasti sekolah. Jikanya sekolah nggak ngedidik, padahal kita ngedidik habis-habisan, tapi anaknya nggak mau berubah gitu. Jadi tolong hargailah guru-gurunya yang udah lemburan tiap malam ngoreksi. Nggak cuman anak yang rajin aja yang nuntut, anak yang nggak rajin itu juga sebenarnya mereka setelah mengerjakan sok nuntut. Udah mengerjakan belum dinilai, ya kita kan ada waktu besok gitu. Kalau misalkan saya biasanya di WA nih semalam-malam jam 11-12 juga ada yang nge-WA anak kelas 3 terutama. Pak, nih tugas saya udah ngerjain, dinilai. Jadi kayak nyuruh gitu, tapi nggak apa-apa. Yang itu karena saya itu merasa itu mereka itu adalah siswa yang harus kita layani gitu. Karena mereka itu tuan di sekolah saya gitu, sekolah kita. Makanya kalian itu adalah tuan ya, kalian itu adalah orang-orang yang dilayani oleh guru gitu, bukan kalian itu yang melayani guru sebenarnya gitu. Makanya saya tetap ya
hampir 24 jam tidak istirahat gitu untuk ngoreksi doang. Seperti itu. Kita lihat di e-learning-nya kalau kalian misalkan perhatikan. Nah, di sini di e-learning untuk tugas ya, untuk tugas sendiri itu saya kadang ngecek ya, kadang ngecek itu ada beberapa gitu ya. Coba ini saya tuh punya rekapan, jadi kalau kalian misal melihat walaupun kalian PKL, kalian tetap ya e-learning tetap wajib ya, karena sebagian dari kegiatan belajar mengajar gitu. Nah, ini yang tugas belum dinilai itu ada 25 siswa itu. Saya sudah ngoreksi sampai 425. Nah, ini yang kelas 3 nih. Yang kelas 3. Nah, yang kelas 3 itu juga sok kadang ini ada nilainya bervariasi, ada yang nilainya bagus. Yang biasanya yang dapat nilai 100 yang kemarin ikut GMIT gitu ya. GMIT. Nah, jadi dikoreksi satu-satu ya, jangan dikira kita koreksinya abal-abal gitu. Enggak, biasanya juga ada nomor WA, kita juga hubungi dulu. Biasanya kalau anaknya berkali-kali kok dia salah terus, apa dia nggak ngeh atau gimana, biasa kita hubungi WA gitu. Kita udah siap gitu. Ya, jadi tolong serius mengerjakan e-learning ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan dengan baik. Kalaupun salah, nggak apa-apa. Yang penting jangan cuman kata-katanya siap, hadir gitu. Itu kan ya, kosong kayak gini kan saya nggak suka gitu. Jadi kalian tuh jangan sampai seperti ini. Saya yakin yang ikut JIMIT itu anak-anak rajin. Ya, yang nggak ikut JIMIT, yang sekian puluh anak itu saya kira bukan nggak rajin, mungkin nggak sempet, tapi ada banyak yang nggak bagus nilainya itu. Ya kayak gini aja nih sebenarnya saya hargai lah ya. Ini saya hargai nih kayak gini nih. Ya nggak ikut JIMIT, nggak ikut itu tuh juga dia nggak baca di depan, kan ada materi itu kan tadi udah tak cantumin YouTube-nya, dia nggak lihat atau mungkin dia nggak komunikasi dengan teman-temannya, jadi sembarang begini gitu. Terus mau kasih berapa sama saya, ya kasih 50 lah. Nah, daripada saya kasih 0, 50 lah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi anak-anak yang memang posisinya nih kayak gini, tugas sudah dikirim melalui WhatsApp, ini anak rajin ini kayak gini ya. Jadi kalau kalian bisa mengirim tugasnya lewat WA bisa ya, dengan cara seperti ini. Kasih nama kelas, terus kasih keterangan tugas sudah dikirim melalui WhatsApp. Sudah, saya pasti kasih nilainya, tapi kan saya cek dulu di WhatsApp benar apa enggak gitu, termasuk enggak di WhatsApp saya gitu. Ingat, WhatsApp saya nomornya ada di atas ini WhatsApp ya. Kalau mau telepon saya tolak, tapi kalau mau WhatsApp saya pasti balas. Kalau sudah dinilai pasti saya bilang sudah dinilai, silakan cek gitu. Terus ada juga yang komplain, Pak nilai saya tadinya 100 kok jadi 80. Saya kan cek karena saya waktu itu kelewat koreksinya kelewat. Jadi ingat, itu dikoreksi ya. Semua jawaban kamu itu dikoreksi satu per satu, tidak ada yang saya kelewat, satu pun saya tidak. Koreksi satu-satu, saya cek satu-satu, saya lihat. Kalau begini kosong saya nggak mau, ini pasti saya delete. Kayak gitu ya, tolong perhatikan seperti itu. Baik, itu yang perlu saya sampaikan dulu. Jadi buat kalian yang tidak mengikuti JIMIT pada malam hari ini, tidak masalah, bisa melihat dari rekaman yang akan saya upload ya di Facebook, di di YouTube, kemudian juga di e-learning-nya. Nah, bagi kalian yang ingin berteman dengan saya, silakan kalian bisa menghubungi Facebook saya gitu ya. Facebook saya di Randy Tea ya, Facebook saya. Terus kalau Instagram juga namanya sama. Terus kemudian kalau mau kalian ikut, kalau ada yang punya aplikasi TikTok juga bisa ikut gabung TikTok, itu cari aja nanti di situ Mr. Randy gitu ya. Ya nama-namanya kayak gitu. Nanti kapan-kapan akan saya tag di situ semua medsos saya, biar kalian bisa berkomunikasi, nggak cuma lewat Jimit, nggak cuma lewat Facebook, tapi dengan media sosial yang kalian punya, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu saja untuk sementara pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lupa kalian istirahat biar nanti besok kalian bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Saya cukup dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.